Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mida, kembali lagi dalam segmen kita Qohwah, Qaulun wa Hikmah. Dan sebelum masuk video kita pada kesempatan kali ini, jangan lupa dukung terus kanal YouTube kami dengan cara like, komen, dan subscribe. Baik, kita akan masuk ke tema kita kali ini, yaitu Sya'ban, bulan istimewa sebelum bulan Ramadan. Sya'ban, sebelum memasuki bulan Ramadan, ada suatu bulan yang dikenal dengan bulan yang istimewa, disebut dengan bulan Sya'ban, atau disebut juga dengan bulan latihan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan bulan Sya'ban bulan yang istimewa karena di dalamnya terdapat banyak amalan-amalan ibadah dan juga keutamaan-keutamaan dan juga kejadian-kejadian besar yang terjadi di bulan Sya'ban. Tidak ada yang mendapati keutamaan, keistimewaan dari bulan Sya'ban kecuali orang-orang yang mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap amalan yang dia lakukan. Maka bulan Sya'ban merupakan bulan yang dikhususkan bagi orang-orang yang mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun menyebutkan bahwasanya bulan Sya'ban adalah bulanku. Diriwayatkan dari sebuah hadis yang diriwayatkan dari Imam Ja'far As-Shadiq, ketika melihat hilal masuk di bulan Sya'ban, maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyuruh seseorang untuk menyerukan di tengah-tengah kota Madinah bahwasanya bulan Sya'ban sudah datang dan bulan Sya'ban adalah bulanku, kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati orang-orang yang membantuku di bulanku, ya ini adalah bulan Sya'ban. Selain itu, Rasulullah pun mengisyaratkan di bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini menjadi bulan yang penuh akan pengampunan. Bagaimana yang telah dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat kita di pertengahan bulan Sya'ban dan memberikan ampunan kepada seluruh makhluknya, kecuali orang musyrik dan orang yang sedang bermusuhan. Dan amalan yang paling banyak dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di bulan Sya'ban adalah memperbanyak puasa. Statement ini diperkuat dari hadis istri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan, Ummu Salamah. Beliau berkata, "Ma ra'aitu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yasumu syahraini mutatabi'aini illa Ramadan wa Sya'ban." Artinya, terjadinya puasa yang dilakukan secara maksimal oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di dua bulan ini, yaitu bulan Sya'ban dan juga bulan Ramadan. Dan disampaikan juga oleh para ulama, amalan-amalan lainnya yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di bulan Sya'ban, beberapa amalan-amalan yang penting untuk kita ketahui. Yang pertama, Rasulullah memperbanyak qiyamul lail. Seperti yang kita ketahui, qiyamul lail merupakan salah satu waktu di sepertiga malam yang sangat mustajab. Bisa kita lakukan untuk bermuhasabah, bisa kita gunakan untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar senantiasa kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkhusus agar kita bisa diizinkan bertemu dengan bulan suci Ramadan setelah bulan Sya'ban. Dan yang kedua, memperbanyak zikir dan tilawatul Quran. Kita ketahui Ramadan adalah syahrul Quran. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun memperbanyak interaksi beliau dengan Al-Quran, agar ayat-ayat yang beliau baca bisa beliau resapi dan bisa beliau maksimalkan dalam kehidupan beliau. Dan juga kita bisa melihat bagaimana kedekatan kita di bulan Ramadan agar bisa terus dekat dengan Al-Quran. Maka memperbanyak bacaan Al-Quran merupakan hal yang sangat dianjurkan ketika kita ingin memasuki bulan suci Ramadan. Yang ketiga, memperbanyak doa. Karena di bulan Sya'ban juga terkenal dengan istilah Lailatul Ijabah, yang mana bulan Sya'ban merupakan salah satu bulan yang dikabulkannya doa-doa dan munajat-munajat kita. Maka hendaklah kita memperbanyak doa-doa dan juga hajat-hajat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang insya Allah di bulan yang berkah ini kita akan menerima jawaban yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat adalah memperbanyak nawafil, khususnya pada sholat-sholat rawatib, qobliyah dan ba'diyah. Agar apa? Agar kita mulai kembali membiasakan diri kita untuk mendawamkan amaliyah
an-nafilah, amalan-amalan yang sunnah, agar nanti di bulan Ramadan itu sudah tidak lagi menjadi hal yang kita lakukan di Ramadan, tapi kita sudah mulai membiasakan hal-hal yang kita perlu maksimalkan di bulan Ramadan, karena di bulan Ramadan itu adalah puncak di mana keberkahan, pengampunan, rahmat, dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat pada diri kita semua. Itulah tadi hal-hal yang perlu kita perhatikan tentang bulan Sya'ban dan juga amalan-amalan yang mungkin bisa kita maksimalkan di bulan penuh berkah ini. Perbanyak ibadah dan perbanyak berpuasa, perbanyak zikir dan perbanyak doa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala kabulkan doa-doa kita dan senantiasa memberikan jalan-jalan terbaik dari setiap urusan kita, rezeki kita, dan segala hal-hal yang kita ikhtiarkan, khususnya dalam membangun negara kita agar menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita pemimpin yang terbaik. Dan jangan lupa untuk kita terus berdoa sebagaimana doa yang kita panjatkan di bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Itu saja mungkin yang bisa sampaikan. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa dukung terus kanal YouTube kami. Semoga manfaatnya bisa lebih dirasakan oleh halayak luas. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.